Eh, jangan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam Breaking News TA TV bersama saya Kak Dora. Pemirsa, melaporkan dari depan gedung gereja GPIB Galilea Cilacap, Jalan Rinjani, melaporkan situasi perkembangan dunia selama setahun ini, yaitu tahun 2020. Yang pertama, terjadi kondisi perang ada di mana-mana. Ada kelaparan, ada wabah penyakit, terutama pandemi corona yang saat ini sedang merajalela, dan efeknya terhadap masalah ekonomi. Banyak perusahaan tutup, ada pengangguran, rumah tangga berantakan karena faktor ekonomi, ada kejahatan, masalah moral, dan lain-lain. Dan ternyata korbannya sebagian besar adalah anak-anak. Tapi apakah benar semua anak-anak Tuhan menjadi korban? Sebab menurut pantauan kami yang ada di lapangan, rekan-rekan kami yang terjun ke lapangan, mereka mengatakan sebaliknya. Meskipun banyak orang tua yang hidup tertekan, justru banyak anak-anak di seluruh dunia yang sangat tekun berdoa. Mari kita lihat berita viral berikut ini. Dear Jesus, thank you for all your blessings even in this time of COVID-19. Thank you for our family who loves us tenderly. Thank you for our parents taking care of us. Thank you for the shelter where we live in. Thanks for the food in our table. Thank you for the sunshine in the morning. And thank you that we are safe and healthy. Please continue to guide and bless our family. Here in the Philippines and in the whole wide world. Most especially our families. The doctors who keep us well. Nurses who check our patients. Guards who secure the place. Strangers who food delivery men who shelter. Barangay officials who keep us safe. Military and policemen who take us anywhere. Who are being selfless and brave to fight against this virus. Also for the police and soldier in the street making sure That everybody stays home and nobody will get sick. We pray for the people who are infected by the virus. If babies carry out times, dear Jesus. Please heal them, dear Jesus, and may your angels guide them and keep them safe. We also pray that this pandemic will end. All of this we pray through the intercession of our God. Amen. 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 Dalam duduk sunyi senyap,
masih banyak anak-anak yang tetap bertekun di dalam Tuhan di tengah situasi seperti ini. Sebab bukankah Tuhan hanya sejauh doa? Karena itu, pemirsa, khususnya adik-adik di rumah, jangan takut. Masa depan sungguh ada bagi kita semua, dan pengharapanmu pada Tuhan tidaklah sia-sia. Karena itu, pemirsa, kami PATV mengajak kita semua bersatu, berkumpul di dalam Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Allah sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bawah sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Iya Pak. Oh begitu ya Pak. Wah luar biasa. Puji Tuhan. Iya saya tunggu di sini. Oh iya ya saya tunggu Pak. Iya tunggu. Sudah on. Oh, sudah on Iya. kamera. Oke. Oh pemirsa. Baik pemirsa, baru saja saya mendapatkan kabar bahwa beberapa gembala sedang menuju padang Efrata. Karena kabarnya disitulah para malaikat memberitakan para gembala itu tentang lahirnya seorang bayi. Siapa bayi ini? Kita tidak tahu. Karena itu kita akan oh ini mungkin narasumber yang kita tunggu-tunggu. Pak Gembala ya? Iya Pak Gembala. Bukan, Siapa? supir Grab. Supir. Ngapain Pak kesini? Nyong gawa gembala, nyong truk, terus nyong ada takun padang Efrata nang endi? Oh mau tanya alamat. Angkat dulu ya sebentar. Oke. Lurus, belok kiri lagi, kiri lagi sampai. Balik mau. Lah ya di situ tuh. Oh, di situ. ini gembala ini sak peduli nang truk ya. Gembala sama wedus-wedusnya. Gembalanya aja suruh turun. Yus, Saya mau wawancara. Wah, pemirsa, kita sudah mendapatkan narasumbernya. Para gembala-gembala yang mendapatkan kabar sukacita dari para malaikat. Kita wawancara mereka. Mari. Pemirsa, kita sedang menantikan para gembala-gembala yang akan menuju ke padang Efrata. Kita ada di pinggir padang Efrata ini. Kita akan melihat apakah mereka benar-benar akan memenuhi panggilan para malaikat itu untuk melihat bayi misterius yang sudah viral itu. Ya, kita akan lihat. Ini sepertinya sudah datang. Mbak, ini sebentar. Bisa wawancara sebentar? Maaf, saya lagi buru-buru ini. Ada gembala ya, gembala. Aduh, maaf saya lagi buru-buru. Itu domba-domba saya juga saya tinggal, baik yang gemuk maupun yang kurus saya tinggal semuanya. Aduh, maaf ya Mbak. Nggak apa-apa lah ditinggal. Saya mau Kan biasa gembala ninggalin domba. Gimana? Wawancara sebentar ya. Ini ada apa ini? Saya mau buru-buru itu mau ke Padang Efrata. Oh pada iya. Tujuannya gembala-gembala menuju Padang Efrata itu apa ya? Itu saya dapat informasi dari Serikat Gembala di Padang Efrata. Katanya di sana telah lahir juru selamat yang akan membawa domba-domba baik yang tua maupun yang muda ke dalam keselamatan kekal. Itu yang memberitakan kabar itu siapa? Itu para gembala, itu
Ada gembala dari siapa itu kira-kira itu? dari malaikat, dari Oh, malaikat. ada malaikat Iya. ya. Jadi ini semua rombongan ini mau ke sana. Iya, di sana. Oh ya, termasuk ini ya Bapak ini ya. Maaf, ini bukan rombongan saya. Maaf ya, maaf ya. Loh, kok pergi? Oh baiklah, ini ada narasumber baru lagi ya. Bapak juga mendengar ya berita ini ya, berita viral ini ya. Iya Pak, bisa wawancara sebentar ya Pak? Jadi sebenarnya Bapak ini siapa ya? Ya, gimana Pak? Bisa wawancara sebentar Pak? Saya bukan Om, saya Ses Yonce ya. Saya gembala dari cabang selatan ya. Memang kita dengar juga informasi kalau ada itu ada berita-berita tentang bayi yang baru lahir. Memang ya, saya memang mau ke Efrata, barusan dapat WhatsApp dari kelompok-kelompok WhatsApp. Katanya di Padang Efrata lagi ada juru selamat baru yang katanya akan menyelamatkan semua kambing dan domba. Itu salah, Mbak. Yang mestinya diselamatkan tuh kambing yang gemuk-gemuk saja. Yang kurus tuh nggak ada gunanya. Karena Tuhan menciptakan kemakmuran di dunia ini. Sejak penciptaan, waktu Adam, entar dulu sebentar ya, sabar ya. Jadi perempuan jangan suka memotong omongan orang lain ya. Jadi di sorga itu penuh dengan kemakmuran. Waktu Tuhan pertama kali menciptakan Adam dan Steve. Maksudnya Adam dan Eve. Lupa, kebiasaan. Nah, jadi waktu itu diciptakan, Tuhan tuh menciptakan semuanya makmur. Iya, tapi Jadi menurut saya itu sesat mengatakan bahwa semua domba boleh diselamatkan ya. Jadi saya memang tidak tahu Efrata, jadi saya mengikuti itu gembala yang tadi. oh berarti ini gembala bukan ikut rombongannya tadi ya? Oh enggak. Jadi gembala beneran gembala jadi gembala itu udah berapa lama Bapak? Oh saya sejak mulai krisis moneter sudah jadi gembala. Waktu itu kan kehidupan saya susah. Nah, sejak saya jadi gembala, saya jadi makmur. Oh iya, Iya. kelihatan sih. Ya karena saya merawat domba yang gemuk-gemuk. Iya. Pemirsa, sepertinya narasumber kita ini kurang begitu apa ya? Lebih baik kita ikuti gembala-gembala yang tadi saja ke Padang Efrata. Baik pemirsa, untuk menyingkat waktu, kita akan live langsung dari mengikuti gembala-gembala itu. Siapa tahu kita bisa menyaksikan kelahiran dan menyaksikan langsung bayi misterius yang sudah diberitakan oleh malaikat itu. Mari kita menuju ke Padang Efrata. Mari. Mari ayo berangkat bareng ya. Nggak usah ikut.
Pemirsa, luar biasa apa yang sudah kita saksikan. Didampingi oleh gembala-gembala, kita melaporkan dengan sukacita tentang betapa luar biasanya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang sudah lahir di tanah Daud, di kota Daud, seperti itu ya, gembala. Nah, karena itu kita juga sudah melihat betapa sederhananya orang tua dari sang bayi yang lahir di sebuah kandang domba. Dan hal itu seturutnya patutlah untuk kita tiru. Sebentar, ada telepon. Halo, ayah? Hah? Apa? Hah? Pemirsa, kami baru mendapatkan kabar bahwa penguasa dunia dan kegelapan ingin membunuh sang bayi beserta bayi-bayi yang lain yang baru lahir di kabupaten ini. Aduh. Jadi lebih baik Gimana itu? kita sembunyikan saja bayi yang ada. Siapa yang Ya? lapor? Kita simpen. Iya, pemirsa, kita tutup laporan dari depan kandang domba ini, ya, supaya kita bisa memberikan ketenangan di malam yang kudus ini. Sekian, PA TV mengabarkan. Sudah, Halo. kita harus ini. Halo. Ayo. Bang Herodes. Iya nih, ada informasi. Aku udah tahu lokasinya, nanti tak Sherlock ya. Tempat posisinya itu si bayi yang baru lahir yang katanya Mesias itu ya. Nanti aku Sherlock ya Bang ya. Yang penting Abang jangan lupa kan janji mau beli gelang sama kalung baru. Pokoknya aman Bang. Yang penting kita bisa sukses. Ih, kasar-kasar di sini. Udah ya penonton. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ih, kok nggak nyaut sih sapaan kakak? Kakak sapa sekali lagi, adik-adik saut ya, lebih keras ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Pinter, gitu baru adik-adiknya Pelkat PA GPIB Galilea Cilacap. Nah, kita baru pertama kali ketemu ya adik-adik ya. Kakak mau kenalan dulu deh, biar adik-adik nggak ngira, ih itu siapa ya kakak, tiba-tiba udah ngoceh-ngoceh aja gitu ya. Oke, nama kakak Kak Arli. Ya, kakak akan bersama dengan adik-adik Pelkat PAGPB Galilea Cilacap sampai bulan Februari. Jadi berharap kakak bisa ketemu adik-adik ini nanti. Entah itu lewat online atau nanti kalau adik-adik ke gereja. Tapi bersyukur kalau kakak saat ini bisa ketemu adik-adik lewat online, lewat IHMPA online pada minggu hari ini. Kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Udah disiapin belum Alkitabnya? Udah? Pinter, udah ada yang nyiapin loh. Udah ada yang siap-siap loh untuk baca Alkitab. Ya ampun, bagus. Ayo yang belum boleh ambil dulu. Udah? Oke, kalau sudah kita siapin yuk Matius. Di mana ya Matius ya? Matius pasal yang kedua. Matius di mana ya adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, masih ingat nggak? Udah lama nih nggak IHMPA di gereja. Masih ingat? Perjanjian baru, pinter. Oke, Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Udah dapet? Oh, ada yang belum. Oke, kita tunggu dulu. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Udah? Oke, kalau sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau satu dalam doa dulu. Minta mohon Roh Kudus untuk membimbing kita dalam pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami kembali rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya akhirnya kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Nah, karena ini singkat jadi kita baca sama-sama aja ya. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kakak hitung ya. 1 2 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah adalah setiap kita adik-adik yang mau membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adik baru Natalan ya. Ya ampun, aku lupa buat ngucapin adik-adik selamat Natal. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal juga buat papa mamanya adik-adik. Titip salam kakak ya buat papa mamanya adik-adik. Selamat Natal. Gimana ayo Natalnya baru 2 hari nih. Adik-adik ngapain aja di Natalan? Wih, ada yang habisin kue mungkin ya. Ada lagi apa? Cerita sama papa mama, bagus. Ada lagi? Ada yang ngapain aja? Foto-foto. Wih, foto-foto sama papa mama, selfie-selfie ya. Pakai baju yang bagus, seragam sama papa mama, terus foto-foto. Mantap. Adik-adik bersukacita karena Natal tahun ini? Tentu kakak percaya adik-adik bersukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, buat kakak dan juga buat adik-adik. Tuhan Yesus menyatakan sayangnya pada kakak dan pada adik-adik lewat kelahirannya di dunia ini. Kita bersukacita karena hal itu ya. Tapi ada yang sedih? Ada yang sedih nggak di Natalan kali ini? Wah, ada. Kenapa? Karena nggak ketemu temen ya. Iya kak, aku sedih nih. Biasanya aku latihan drama, terus habis itu main, jajan sama teman-teman di gereja. Tapi sekarang Natalannya sepi. Ya ada sih papa mama, ada sih opa oma, tapi aku di rumah doang, nggak kemana-mana. Nggak boleh ketemu ke rumah temen juga. Iya ya, kita semua sedih juga karena virus corona ini atau pandemi ini belum selesai. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, adik-adik. Karena kenapa? Karena Yusuf dan Maria pun juga sempat pernah merasakan hal yang sama. Ketika waktu itu Yusuf dan Maria masih bahagia-bahagianya karena Yesus lahir, karena Tuhan Yesus boleh datang, dan karena juga Tuhan Yesus datang bukan cuma sekedar datang, tapi buat menyatakan kabar sukacita bagi dunia. Yusuf dan Maria masih bahagia, masih sukacita. Tapi nggak beberapa lama Yusuf dan Maria dapat kabar Raja Herodes, raja yang memerintah saat itu, katanya mau membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Wah, kenapa tuh kak? Raja Herodes nggak terima kalau ada yang nantinya menggantikan dia. Katanya ada bayi yang baru lahir yang akan menjadi raja, menjadi Mesias, yaitu Yesus. Untuk itu, supaya kuasanya Herodes gak kalah, supaya Herodes gak tergantikan sebagai raja, Herodes akhirnya bunuh semua anak-anak yang baru lahir di Bethlehem. Karena dia gak tahu yang mana yang persisnya Yesus. Jadi dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Kesian ya teman adik-adik ya.
Ada ya orang jahat kayak gini ya, kayak Herodes ya. Dia pakai tindakan jahat supaya dia tetap berkuasa. Akhirnya Yusuf dan Maria yang baru aja bahagia karena anaknya yaitu Yesus lahir, seketika pasti jadi khawatir, takut. Aduh, gimana nih? Gimana nyelamatin bayi ini? Bayi ini kan mau bawa sebuah kabar gembira besar bagi dunia ini. Gimana ya nyelamatinnya ya supaya dia terhindar dari Herodes? Akhirnya Yusuf dan Maria pasti khawatir, takut, dan juga gelisah, adik-adik. Jadi Yusuf dan Maria juga merasakan hal yang sama. Ada sukacita, ada bahagia, tapi di satu sisi Yusuf dan Maria juga sempat merasa takut dan khawatir. Tapi di tengah-tengah ancaman itu adik-adik, kalau kita baca tadi cerita kita dengan baik-baik, ada rencana Tuhan yang mau kita lihat. Lewat apa? Lewat keberadaan malaikat. Jadi ketika waktu itu Herodes mengancam untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem, dan Yusuf serta Maria pergi ke Mesir untuk mengungsi, dan setelah Herodes mati, malaikat Tuhan menyatakan bahwa, bangunlah, ayo pergi kembali ke tanah Israel, karena Herodes sudah mati. Orang yang mau bunuh bayi-bayi itu dan bayi Yesus secara khusus sudah mati, ayo pergi. Akhirnya Maria dan Yusuf pergi karena dengar kabar gembira itu. Tapi setelah tahu ternyata yang menggantikan Herodes adalah anaknya. Siapa anaknya? Kalau kita baca ayat 22, Arkelaus. Wah, ini mah kabar gembira sih, Herodes udah mati. Tapi bisa jadi juga enggak jadi kabar bahagia. Karena kenapa? Anaknya yang nerusin taktanya bapaknya. Anaknya yang sekarang jadi raja. Bisa-bisa anaknya kelakuannya sama kayak bapaknya. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran seperti itu, akhirnya Tuhan menyatakan lagi kehendaknya lewat mimpi. Kalau kita lihat di ayat 22, Yusuf kemudian dianugerahi mimpi untuk Tuhan kasih tahu mau pergi kemana. Dan akhirnya Yusuf pergi ke daerah Galilea dan tinggal di sana. Kita bisa lihat adik-adik, sekalipun ada ancaman, ada hal yang membuat bayi Yesus atau anak Yesus yang masih kecil itu terancam, tapi karena kehadiran Yesus mau menyatakan rencana Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi dunia, maka rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan sekalipun ada Raja Herodes yang mengancam. Dan bagaimana Tuhan memakai Yusuf dan Maria juga sebagai bagian dari rencana Tuhan. Coba bayangin kalau Yusuf dan Maria nggak dikasih tahu waktu itu harus kemana. Wah, mungkin kita saat ini nggak kenal sama yang namanya Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita nggak beroleh kabar sukacita karena Tuhan Yesus datang. Karena kenapa? Karena mungkin aja waktu itu bayi Yesus atau Yesus yang masih kecil sudah dibunuh. Tapi nyatanya enggak. Tuhan justru menyelamatkan Yesus yang masih kecil itu lewat menyatakan kepada Maria ibunya dan kepada Yusuf bapaknya untuk harus pergi kemana supaya anak itu selamat. Nah, adik-adik sadar atau enggak, papa dan mama, orang tua kita di rumah, atau siapapun, opa oma di rumah, anggota keluarga lainnya, juga Tuhan pakai loh menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau bilang kayak begitu. Coba ya adik-adik, sekalipun adik-adik nggak bisa ketemu sama teman-teman, sekalipun adik-adik saat ini nggak bisa latihan nari, latihan nyanyi, latihan apalagi drama sama teman-teman lainnya, tapi apa hal yang masih ada yang masih bisa disyukuri di Natalan tahun ini? Adik-adik bisa ketemu sama
papa mama. Kalau biasanya papa mama sibuk rapat, sibuk ngurusin dekorasi Natal, sibuk ngurusin konsumsi, sibuk cari dana buat Natal. Tapi kali ini di Natal tahun ini berbeda. Papa dan mama ada di rumah, opa oma juga ada, atau anggota keluarga lainnya juga ada. Dan kita bisa Natalan bareng mereka. Mereka nggak lagi sibuk cari dana sana sini, nggak lagi sibuk ngurusin Natal, nggak sesibuk tahun-tahun sebelumnya. Mereka bisa kita ajak cerita, bercanda, tertawa, atau lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang juga perlu adik-adik syukuri. Adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan menganugerahkan papa mama, opa oma mungkin, atau anggota keluarga lainnya adalah bagian dari Tuhan mau bilang bahwa Tuhan sayang adik-adik. Makanya Tuhan anugerahkan orang-orang yang mau pelihara, mau merawat adik-adik. Jadi jangan ngeluh begini, oh papa mamaku kok galak banget, gak kayak papa mama si B. Papa mama si B ini boleh, itu boleh, aku gak boleh apa-apa. Atau kemudian mulai banding-bandingin, papa kok kayak gitu sih, mama kok kayak gitu sih, lihat dong papa mama yang itu. Enggak kok, gak boleh gitu adik-adik. Kalau kita mensyukuri anugerah Tuhan lewat papa mama, maka kita juga perlu berterima kasih sama Tuhan dan berterima kasih kepada papa mama, serta percaya kalau adik-adik ditempatkan di tengah-tengah keluarga saat ini bersama dengan papa mama saat ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau nanti adik-adik udah sukses, udah jadi dokter misalnya, udah jadi apalagi guru, udah jadi pendeta mungkin, atau udah jadi anggota DPR, adik-adik nggak boleh lupa kalau kesuksesan adik-adik itu dapat diperoleh karena rencana Tuhan menempatkan adik-adik di tengah keluarga saat ini, di tengah-tengah papa mama saat ini. Merekalah cara Tuhan mengasihi adik-adik. Merekalah cara Tuhan memelihara adik-adik sampai akhirnya nanti adik-adik jadi sukses dan jadi orang yang bisa berkarya nanti pas sudah gede. Ingat teman-teman ya, kalau kata lagu, papa dan mama, opa oma, anggota keluarga adalah cara Tuhan mengasihiku. Nah, untuk itu kita mau bersyukur adik-adik untuk hal itu. Kakak mau ajak adik-adik buat nulis surat. Entah mau adik-adik kreatifin, mau pakai gambar, mau pakai puisi atau apa, yang ngungkapin terima kasih adik-adik kepada papa mama. Kalau papa mama adik-adik udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan misalnya, adik-adik juga boleh tulis itu kepada opa oma atau kepada anggota keluarga lainnya yang merawat dan memelihara adik-adik. Entah itu mungkin kakak, om, tante, bebas. Adik-adik tulis, kan udah mau tutup tahun nih, udah mau tahun baru 2021. Nah, adik-adik tulis, ucapin selamat Natal, terima kasih papa mama, dan adik-adik boleh ngungkapin yang lainnya. Terus adik-adik boleh kasih nanti pas tutup tahun, pas tanggal 31 Desember, pas doa bersama dengan keluarga, pas ibadah bersama dengan keluarga, adik-adik boleh kasih. Pa, ma, makasih ya buat segalanya. Oma, opa, makasih ya udah ngerawat aku. Oke? Adik-adik bisa foto nanti suratnya, dan adik-adik juga bisa foto nanti tanggal 31 bersama dengan papa mama dan suratnya. Terus kemudian kasih ke kakak PA, boleh ke Kak Yakob atau Kak Dora atau kakak pun siapa itu, segala macam boleh, siapapun. Adik-adik boleh foto, nanti ada hadiah dari kakak-kakak. Jadi adik-adik yang berani ngungkapin terima kasih sama papa mamanya lewat surat atau lewat gambar, lewat puisi, dan berani juga buat memberikannya kepada papa dan mama secara langsung akan dapat hadiah. Itu berarti adik-adik hebat, mau berterima kasih atas usaha papa mama memelihara adik-adik. Tuhan sayang adik-adik, makanya Dia memberikan papa mama, opa oma, om tante, anggota keluarga lainnya buat adik-adik. Amin. Tuhan memberkati adik-adik.
Kita satu dalam doa ya adik-adik, kita berdoa menutup pelayanan firman kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir bagi kami, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi. Terima kasih Engkau sudah lahir bagi kakak dan juga bagi adik-adik. Dan terlebih lagi, kami bersuka cita untuk itu semua. Dan kami juga bersuka cita buat papa dan mama, om, tante, opa, oma, serta anggota keluarga lainnya yang Tuhan juga berikan dan hadirkan kepada kami semua. Kami mau bersyukur dan kami mau melihat itu sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah sayang pada kami. Dan karena Tuhan sayang pada kami, Tuhan telah menganugerahkan mereka dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sedang apa kalian? Sedang Yespo Natal. Oh Dong, Natalan kita ya kan? Gimana? Udah dapet kado Natal belum dari kakak-kakak PA? Ya? Iya, bagus-bagus ya katanya. Bagus banget. Seneng gak? Senang dong. Nah, kalian sudah dibagi kado Natal ya. Waktunya sekarang adik-adik untuk berbagi juga, ya? Iya. Itu artinya Natal. Berbagi ya kak ya? Iya, sama teman-teman kita yang mungkin tidak merayakan Natal juga di hari Natal ini, di bulan ini. Karena masa apa ya kak? Masa pandemi corona ini. Iya. Banyak orang-orang sedang susah, sedang sedih. Tapi di Natal ini kita tetap sukacita merayakannya. Tetap menikmati damai sejahtera. Kita kasih salam Natal ya? Adik-adik udah belum? Belum. Oh belum ya. Sudah berdoa belum? Belum. Oh, itu yang penting. Kita mendoakan semua orang, teman-teman di rumah, opa, oma, kakak-kakak, om, tante, semua kita doakan. Kita berdoa ya? Ya. Ayo, mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh ikut merayakan hari Natal di bulan ini. Walaupun dalam situasi yang masih tidak menentu, di mana pandemi corona masih melanda di negara kami dan negara-negara sekitar kami. Namun kami percaya Tuhan Yesus, damai Natal, damai sejahtera, kasih Tuhan Yesus senantiasa melingkupi, senantiasa memberikan ketenangan bagi saudara-saudara kami yang merayakan, yang menikmati hari Natalmu ini juga Tuhan Yesus. Berkati mereka yang tidak menikmati Natal seperti kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyembuhkan, memberikan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita mengucapkan selamat Natal ya buat semuanya, terutama yang sedang nonton YouTube. Nah, adik-adik di rumah, kami Pekat PA GPIB Galilea Cilacap mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus Memberkati.